This call is now being recorded. Oke, kita mulai kelasnya. Diaktifkan kameranya ya. Saya lihat dulu tuh kuliah gitu. Kelihatan aja. Masih ada yang terlalu. Oke, sudah materi selanjutnya untuk kinematik partikel yang ketiga. Untuk kinematik partikel yang ketiga itu akan kita bahas nanti adalah hubungannya dengan gerak, ya, gerak di dalam komponen geraknya baik 2 dimensi ataupun di 3 dimensi. Nah, untuk di dalam minggu lalu kita sudah bahas tentang hubungan dengan gaya, percepatan dan seterusnya ya. Oke, baik, nanti tadi kalau kamu belajar untuk yang kemarin di praktikumnya itu sudah sampai bagaimana hubungannya dengan mesin, power pada mesin, yaitu ada daya atau energi, efisiensinya yang berhubungan dengan mekanik, tetapi itu adalah khusus untuk bagian dari keseluruhan apakah dia partikel ataupun rigid body kalau untuk efisiensinya. Nah, ketika misalkan ada suatu partikel bergerak, ya, bergerak dari satu komponen. Oke, jadi kalau kamu lihat di sini, ketika dia bergerak dari komponen yang mengikuti alur ini ya, kalau lihat misalkan tadi dalam geraknya, oke, jadi kalau kamu lihat untuk alurnya, bahwa dia akan mengikuti ketika dia bergerak di 2 dimensi atau di 3 dimensi atau di 1 dimensi. Nah, ini bisa kita katakan bahwa partikel yang bergerak tadi itu adalah berhubungan dengan sistem gerak di dalam ruang. Ketika dia berada di gerak 3 dimensi, maka tentunya adalah bisa kita proyeksikan atau bisa kita gambarkan terhadap sumbu X, Y, dan Z ketika partikel tersebut berada di dalam ruang 3 dimensi. Jadi partikel itu akan berada di sini, ada di X koordinatnya, berarti koordinat X itu kalau ini adalah yang positif, berarti ke arah sana itu adalah ada negatif X-nya, ya, komponen bisa kita sebutkan seperti itu. Nah, dia akan berada di komponen Y positif dan komponen Z positif koordinatnya. Oke, jadi kalau misal bekerja dalam bentuk vektor gerak itu, kalau kita vektorkan dia, maka dia akan terletak di X artinya adalah I, dan Y adalah J, dan Z itu adalah K. Perpindahan yang kita sebut sebagai fungsi waktu, kita sebut di sini adalah R, itu adalah berfungsi terhadap waktu, dan ini komponen posisi daripada partikel tersebut tentunya adalah akan berposisi terhadap X terhadap fungsi waktu, dan Y terhadap fungsi waktu, serta Z terhadap fungsi waktu. Nah, kalau kita koordinatkan dia adalah kurang lebih seperti ini ya. Ketika dia berada di posisi ini, maka kita bisa anggap ini adalah di kondisi X-nya positif, Y-nya positif, dan Z-nya positif di dalam koordinat ini. Jadi kalau kamu lihat arahnya ini adalah dalam diagonalnya. Jadi kalau kita panjangkan nanti untuk 3 dimensinya berarti dia adalah berada di ruang ini. Ini bisa kita tarik ke sini ya. Nah, untuk koordinatnya. Oke. Nah, seandainya tadi posisi awalnya ada di titik. Ya.
kembali ke ini. Jadi kalau seandainya dia titiknya ini berada tadi awalnya adalah di sini, kemudian dia diposisikan berpindah kepada titik ini, maka kita sebut lagi adalah pada letak X aksen, Y aksen, dan Z aksen, di mana kalau kembali kamu awal dulu tentang faktor, maka kita bisa selisihkan deltanya, yang kita sebut jarak delta itu adalah R aksen dikurang dengan R. Nah, sehingga kalau kita lihat alurnya, maka nanti nilai kecepatannya yaitu adalah merupakan nilai delta R per delta T, di mana kalau kita anggap bahwa selisih antara waktu dan selisih antara perpindahan sangat kecil, ya sangat kecil, maka dia berada di titik, kalau dia mendekati nol perubahannya waktunya, maka kita sebut adalah limit delta T menuju nol, itu akan bisa kita gunakan secara fungsi matematik seperti ini, yaitu adalah dr per dt itu sama dengan nilai v-nya. Nah, ini dalam segi penulisan matematisnya. Oke, karena nilainya adalah, kalau kita lihat nilai v dr per dt tadi, ketika dia berada di 3 dimensi, maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, untuk arah geraknya ketika dia berpindah, kalau kita lihat pathline-nya atau alur geraknya, ketika dia model seperti ini, maka ini bisa mengarah gerak rectangular ya, atau gerak melingkar, artinya di mana nilai V itu yang dituju tadi adalah V tangensial, atau yang kita sebut adalah kecepatan linier pada gerak rectangular atau gerak pada melingkar, ya gitu dia. Sehingga kalau kita tuliskan ini, ya dx per dt itu adalah artinya turunan pertama daripada si t ya, terhadap si x terhadap t, y terhadap t, dan z terhadap t, maka kita bisa tuliskan kecepatan pada ruang 3 dimensi dengan bergerak secara rectangular ataupun tidak rectangular, bisa kita hubungkan dengan faktor, maka kecepatannya adalah nilainya seperti ini. Ya. Kecepatan terhadap X kita hitung, kecepatan terhadap Y kita hitung, kecepatan terhadap komponen Z kita hitung, maka keseluruhannya itu adalah menjadi nilainya V adalah Vxi tambah dengan Vyc dan Vzk. Kalau kita mau hitung keseluruhan, biasanya kalau dia adalah di letak 90 derajat, maka kita bisa hitung dia adalah menjadi kuadratnya ya. Vx kuadrat tambah dengan Vy kuadrat tambah dengan Vz kuadrat. Itu dia artinya untuk mencari nilainya. Oke, bagaimana dengan A? Nah, di dalam acceleration atau percepatan, ketika kita bicara terhadap faktor, maka nilai A-nya itu adalah sama seperti V tadi, di mana nilainya juga berfungsi terhadap sumbu X, Y, Z terhadap waktu ya, fungsi terhadap sumbu X, Y, dan Z terhadap waktu. Nah, di dalam hal ini akan sama juga kalau kita lihat tadi adalah dari rumus dasar bahwa kita anggap nilai A itu adalah dV per dt, sehingga kalau kita masukkan V tadi adalah dr per dt, maka A itu adalah menjadi seperti ini. Nah, nilainya kalau kamu lihat dia adalah 2 kali, lihat di sini 2, artinya dalam penulisan matematisnya turunan dari R 2 kali atau X 2 kali. Jadi ini kalau kita bawa terhadap arah X, Y, Z itu diturunkan 2 kali, tetapi kalau terhadap V dia turunan pertamanya. Itu dia. Nah, maka kita bisa tuliskan dia adalah nilai A itu juga vektor terhadap X, Y, Z. Artinya kalau kita ingin tahu nilai satuan, nilai total angkanya, kita bisa tinggal AX kuadrat
tambah dengan AY kuadrat tambah dengan AZ kuadrat. Nah, ini dia bisa kita lakukan untuk X, untuk Y dan Z untuk mencari nilai dari percepatannya. Jadi misal kalau dia ada suatu objek tadi yang bergerak atau partikel ya, yang bergerak seperti ini dalam fungsi kamu lihat dia adalah 2 dimensi ya, bukan 3 di sini, yaitu hanya terhadap Y dan X. Jadi ini dalam ruang 2 dimensi. Oke, dengan nilai kalau kamu perhatikan misal ada suatu partikel, bahwa fungsi gerak partikel ini secara matematisnya adalah seperti ini. Nah, nanti di modeling kamu akan lihat dan simulasi, ini penting untuk mengetahui dan paham, karena kalau kita lihat sekarang pendekatan dalam saintis itu banyak dalam modeling. Ya, pemodelan, simulasi, baru dia nanti desain sebenarnya. Oke, jadi untuk pendekatan seandainya ada tadi partikel yang bergerak secara rektangular, dia akan berpindah pada posisi seperti ini dia, sehingga kalau dia dibuat dalam bentuk fungsi 2 dimensi, maka gerak daripada si partikel tersebut akan berfungsi seperti ini. Nah, di mana jika ke arah sumbu X-nya kecepatannya adalah sebesar 8 T, artinya adalah bahwa fungsi kecepatan itu berfungsi terhadap waktu, kecepatan terhadap sumbu X. Nah, di mana T adalah dalam second, sehingga bagaimana dengan nilai velocity-nya, acceleration-nya, dan jarak yang ditempuh oleh partikel tersebut dari sisi awal, ini artinya origin, pada waktu 2 second. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang kita ingin ketahui, berapa kecepatan si partikel itu bergerak. Jadi kalau kita lihat di dalam fungsi yang diketahui adalah fungsi Y terhadap X dan fungsi Vx terhadap T. Nah, di sini kita akan lihat Vx artinya itu adalah hanya kecepatan terhadap sumbu X dia yang diketahui ya. Vx atau tadi pada vektor I. Sehingga kalau kita buat nilainya ini akan diperoleh nilai X-nya. Ya, kalau kita ingin dapatkan ini artinya kan harus kita peroleh dia sama seperti minggu lalu. dx per dt itu adalah 8t. Ini kita kali kemari sehingga dia adalah dx adalah 8t dt. Nah, kalau kita integralkan ini kanan kiri supaya dapat nilai x-nya, ini terhadap T, ini terhadap X. Kalau kita buat di batas berarti ini batas terhadap X. Kalau ini berarti batas terhadap T. Nah, nilai ini berarti adalah integral dx itu adalah X. Jadi ya berarti dengan keseluruhan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita dapatkan fungsi ini, bisa kita masukkan nilai X itu kemari. Nah, ketika kita masukkan dia kemari, maka akan diperoleh fungsi Y itu terhadap T jadinya, yaitu sebesar 2T pangkat 3. Kembali di dalam persamaan posisi atau distance atau jarak. Kalau di 3 dimensi itu adalah sampai di K, tetapi ini pada 2 dimensi dianggap adalah nilai perubahan terhadap Z atau terhadap vektornya K itu adalah sama dengan 0. Karena itu kita masukkan nilai ini saat nilainya X tadi adalah 4T pangkat 2 dan 2T pangkat 3. Nah, di dalam nilai ini maka kita akan peroleh nilai masing-masing kecepatan V-nya, di mana tadi artinya adalah kita turunkan terhadap ini ya. X ya, ini adalah VY. Nah, kemudian untuk A-nya fungsinya berarti kembali kita turunkan ini
Ini dia jadinya. Ini adalah A. Nah, untuk nilai ini kita bisa hasilkan untuk persamaannya ketika pertanyaan atau kita ingin ketahui nilai posisi atau distance atau jarak pada waktu 2 second, maka kita masukkan ke dalam persamaan T tadi yang di atas, ya, sehingga R-nya adalah ketika ini 2, ya, ini adalah menjadi 4 kali 4, 16I, 2, ya, sama ya, 2 pangkat 3, ya, adalah 8 kali 2, 16, ini 2, 16, ini 4 kali 2, 24, ya, ini 24 untuk A-nya, sehingga inilah persamaannya. Nah, dalam konteks ini adalah masih terhadap sumbu A, sumbu Y, belum nilai R secara keseluruhan. Sehingga kalau kita lihat vektor posisinya, ini artinya adalah terhadap Y-nya 16 titiknya, terhadap X-nya adalah 16. Posisi R itu di sini. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Maka kita bisa hitung untuk nilai totalnya tadi seperti yang saya katakan, Vx kuadrat tambah dengan V kuadrat, itu untuk keseluruhannya. Nah, sama juga untuk nilai daripada V, posisi VY-nya adalah ini Y, 24, dan X-nya adalah 16, A demikian juga, A-nya adalah X-nya 8, dan Y-nya adalah 24. Ya. Nah, sementara yang disebut adalah A, total itu adalah yang ini, maka juga bisa kita hitung sebesar nilai V AX kuadrat ditambah dengan AY kuadratnya. Demikian juga ini bisa dihitung dengan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Ini harusnya adalah R ya, Rx dengan Ry. Nah, ini kita bisa peroleh hasilnya. Nah, kalau kita lakukan itu, maka akan kita peroleh pada posisi waktu 2 second, maka nilainya adalah ini untuk masing-masing, untuk totalnya. Nah, nanti ini untuk di e-learningnya di submit ya. Oke, kita lihat partikel yang kalau misalnya nanti berhubungan kalau ada force tambahan ya geraknya, maka ini akan sama dengan ke arah gerak dalam partikel. Mungkin di SMA kalian sudah pernah belajar posisi ini. Ini kemarin kita sudah turunkan persamaannya sehingga kita perolehlah posisi geraknya, gitu ya. Dimana nilai AX itu adalah kita anggap nilainya adalah posisi kalau tidak dia berubah, kalau misalkan konstan tidak ada percepatannya, karena dia adalah vertikal, jadi perubahan terhadap sumbu X dianggap tidak ada, tapi yang mengalami perubahan nilai percepatan adalah itu terhadap sumbu Y karena dia adalah vertikal. Oke, sehingga muncul persamaan ini bukan sesuatu yang baru bagi kalian ya, tetapi harus diperhatikan bahwa waktu gerak antara horizontal dengan vertikal itu memiliki waktu yang sama ke arah vertikal dan maupun terhadap horizontal. Itu adalah waktu yang ditempuh itu sama. Oke, misal ada sebuah partikel seperti ini, ya, ada nanti ada partikel di wadah yang posisinya adalah seperti ini. Nah, ketika awal nilai kecepatannya adalah nilainya sebesar 30, dan ini adalah terhadap tangensialnya ya, tapi untuk awal. Nah, kemudian partikel ini akan jatuh nanti pada kemiringan 30 ketika mungkin dia digerakkan, tapi ini adalah bergerak ke atas tanpa dipaksa dengan
force gaya sedemikian rupa. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kasus ini, nilainya ini, ya, proyeksinya, kalau kita lihat seandainya dia berada pada posisi bidang miring, dia jatuh seperti ini, maka dia akan berposisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mengetahui sebenarnya nilai jaraknya itu ketika posisi bergeraknya pada bidang miring nanti, itu berapa jarak jatuhnya seandainya misalkan kita ada reaksi di dalam suatu tabung, ya. Nah, posisi tabungnya mungkin seperti ini, posisi dasarnya miring, ataupun mungkin desain alatnya. Tadi di dalam komponen X itu yang berubah itu adalah ada yang tidak berubah, yaitu adalah percepatannya, dan dianggap adalah percepatannya terhadap sumbu X itu adalah sama dengan 0. Nah, di dalam posisi ini kalau kamu lihat sumbu X, ya, pada sumbu X itu adalah bidang miringnya. Jadi kalau kita pakai koordinatnya di sini, ini ke arah sumbu X, dan ini adalah ke arah sumbu Y. Nah, oleh karena itu kalau kamu ingin perhatikan nilai daripada X-nya, ini ada tadi, ini komponen VO-nya, dan ini adalah VO terhadap Y, dan ini adalah VOX. Nah, ini matematika biasa, ya. Jadi kalau kita tarik ini, ketika ini adalah 30, ini pasti 30, ya. Ini juga pasti adalah 30, ya. Ini karena kalau kita ambil nilainya. Oke, jadi ini dari 30, ya. Maka ini nilainya menjadi kalau kita ambil depan, ya, depan jadinya, ini depan sudut jadinya, ya. Atau kita bisa buat ini yang 30 arahnya bisa. Dan ini adalah 60, ya. 30, ini 60, ini 30 kan gitu. Nah, berbeda-beda ini kalau kamu perhatikan untuk nilai masing-masing. Kalau kita ambil 30-nya ini adalah segaris, ya. Ini berarti yang 30 di sini. Oke. Nah, bisa diperhatikan untuk arah posisinya. Jadi untuk nilainya, maka kita bisa ambil di sini VOX-nya itu adalah, kalau kita ambil ini dia 30-nya, ya. Nah, ini adalah menjadi, kalau kita putar ini, kan 30 tadi. Oke, jadi kalau kita putar, ini berarti yang 30 di sini. Nah, nilainya ini adalah jadi sinus. Kemudian, ini adalah menjadi sampingnya, cos. Sehingga nilai V0Y itu adalah 26, ini adalah 15 untuk masing-masing. Nah, kembali ke yang tadi ini, kalau kita ambil nilainya untuk nilai Vx sama dengan V0x ditambah dengan V0xt, maka ketika X0-nya itu adalah posisinya sebesar, kalau kamu lihat tadi di sini, X0-nya di posisi mana? Nah, ini berhubungan dengan posisi ini. Posisinya di posisi X0, ya.
kemudian posisi X0-nya ini berarti di sini. Nah, kalau kita ambil X0-nya berarti di titik nilainya adalah, tapi kalau untuk X-nya itu kan berada titik sampai sini ya. X0-nya pasti 0. Maka kita ambil nilai daripada X-nya itu adalah akan sama dengan apa? X-nya itu sama dengan ini berarti jadinya. Nah, X-nya pada posisi jatuh di sini, kalau kita hubungkan, maka ini adalah samping ya. Nilainya adalah D cos 30. Sementara V 0x-nya tadi sinus, yaitu sebesar 15 ya, V 0x-nya T karena ada komponen T-nya di sini. Nah, untuk Y sama, Y0-nya berarti berada di titik ini, awal, koordinatnya 00 di sini, sehingga ini adalah 0 ya. Nah, yang ada adalah komponen Y dan V0YT dikurang dengan setengah titik kuadratnya. Oke, sehingga nilai ini itu adalah bernilai Y-nya, kalau kamu kembali lihat, ini adalah komponen Y-nya, ya. Y-nya itu berarti adalah sebesar minus D sin 30 sama dengan nilai V0Y tadi nih. V0Y-nya adalah 26 dengan T, ya, dikurang setengah kali dengan gravitasi, minus karena dia adalah vertikal ke atas ya, geraknya berarti negatif dia, T kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan hasilnya ya, maka akan kita peroleh nanti nilai masing-masing T dalam kondisi berapa, itu masing-masing bisa kita hubungkan yang kedua ini. Nah, akan ada di sini berarti cos 30 adalah jadi D setengah akar 3 kan gitu ya, sama dengan 15T. Ini minus D ya, sama kan gitu ya, terus setengah D sama dengan 26T dikurang, ini bagikan, berarti ini adalah 4, berapa ini? 4, coba dibagikan berapa? 4, berapa ada yang bisa membagikan? 905 Bu. Berapa? 905. 905. Oke. T pangkat 2. Sehingga kalau kita lakukan ini, bisa kita lakukan apa, substitusi ataupun eliminasi, kita masukkan D-nya. Nah, kamu cek nanti hasilnya ini. Jadi kalau kita misalkan lakukan dia, ini harus diselesaikan mana dulu supaya D-nya hilang ya, supaya harus cari dulu T-nya. Nah, kalau kamu masukkan yang T-nya, berarti nanti hubungannya dapat D-nya ini bisa juga. Jadi mana dulu yang diselesaikan, dieliminasi atau disubstitusi boleh. Gitu. Terserah kalian yang lakukan seperti apa. Nah, jadi kalau kita misalkan ini lakukan eliminasi atau substitusi, kali silang aja ya supaya hilang dia yang ini, karena ini kan ada akar 3 kan, supaya sama-sama akar 3 berarti ini harus kali akar 3 kan gitu ya, ini kali 1 ya. Nah, kalau demikian nanti ini dikali akar 3 semua, berarti nanti ini habis kan gitu ya, tinggal apa, nilainya berarti adalah tinggal, kalau habis berarti 1 ya, pengurangannya kan gitu ya, 0 gitu. Paham ya di sini ya? Berarti di sini tinggal akar 3 kan gitu ya. Ini sudah ditolak, nggak tahu diri juga ini mahasiswa ini ya. Jam segini masih masuk. Kecuali kalian mau ganti device, kasih tahu dulu di chat. Kalau nggak saya tolak. Akar 3 terus apa ini? 26 dengan 15 berapa kalau kita kurangkan? Ini ditambahkan. Ini kan ditambah ini, makanya habis ya.
Ada yang bingung atau paham di sini? Bisa ya kan? Matematika biasa ini. Ini kan kalau tambah kan habis, kita kalikan dulu dia. Berarti ini ada akar 3 jadinya di sini kan akar 3. Kemudian di sini kali akar 3 kan gitu. Di sini akar 3 kan gitu ya. Jadinya kan. Nah, ini dijumlahkan sama-sama T kan di sini. Berarti 15T ditambah 26 T akar 3 ditambah kan gitu. Tadi berapa? 4,95 ya. 4,905 T pangkat 2 ya kan. T pangkat 2. Nah, sehingga kalau kita selesaikan ini, maka ini adalah akar 3 dan seterusnya. Akar 3 itu apa? 1, berapa ya akar 3? 1,7 ya. Kalian dari SPMB kalian kan, SPM apa? SNMPTN kalian yang kayak gini-gini harus hafal lah. Akar 3, akar 2 kan gitu ya. 1,7 dikalikan 2,26 berapa itu? Ada yang bisa ambil hitung? Kalau enggak kan 45, Bu. berapa? 45. 45T ya. Tambah 4,95T kuadrat. Ini berarti jadi berapa nih? 60 ya. Ya. 60T ini adalah 1,7. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Jadi nanti ini adalah menjadi nilainya apa? 0, ya kan? Atau saya tuliskan apa di sini? 4,905T kuadrat ditambah 60T dikurang 1,7 sama dengan 0. Nah, baru ini masuk fungsi akar-akar ya. Dapatlah T-nya itu adalah ini. Baru masukkan nilai D-nya. Kamu buktikan nanti ya. Baru masukkan D-nya di salah satu persamaan itu nilainya adalah ini. Ya, karena ini matematika biasa kamu bisa ngitung. Ada yang belum membuktikannya kan materinya udah saya kasih lama. Coba dicari akar-akarnya. Oke, nanti kalian buktikan aja ya. Habis waktu kita nanti di situ. Nah, kemudian ini contoh lainnya beda ya posisinya. Kalau tadi kan posisinya adalah ini posisi miring ya, partikelnya akan jatuh di atau di posisi dia pada bidang miring. Nah, kalau kita lihat posisinya adalah seperti ini ya. Ketika dia di partikel itu bergerak ke atas, nah dia jatuhnya tidak di bidang miring, tetapi dia adalah di bidang datar. Maka akan kita lihat perbandingan hasilnya. Kalau kita posisikan, kalau misalnya ya kita posisikan tadi arahnya, maka di dalam posisi ini jika objek itu awal kecepatannya adalah 30, oke, di mana gerak ini perpendikular artinya itu adalah gerak ke arah angular ya. Angular itu bisa ke arah yang tidak benar-benar melingkar, tetapi angular yang tidak linear artinya. Itu dia. Sehingga kalau kita lihat posisi nilainya, arah directionnya atau arahnya itu kalau kamu perhatikan di sini, arahnya ada nilai gravitasi itu kan, itu adalah gravitasi itu resultan nilai totalnya ya. Nah, kalau kita ambil kepada posisi nilai gravitasi itu adalah
bisa kita peroleh nilainya, yaitu untuk masing-masing ini ketika kita ambil nanti nilai dari kecepatannya tadi, jadi initial velocity-nya itu ini, maka kita bisa komponenkan ke arah sumbu X dan sumbu Y kan gitu. Nah, kalau kamu lihat di sini adalah V0 itu benar-benar terhadap sumbu Y. Ya, artinya adalah terhadap sumbu X-nya nggak ada. Kan gitu ya. Terhadap sumbu X V0-nya itu nggak ada, tetapi ini yang dikasih tahu nilai V0 totalnya. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk arahnya, awal ini ya, tadi kita ambil dari sini kalau S adalah ini, maka kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y adalah jadi seperti ini persamaannya. Kalau terhadap sumbu X adalah posisinya X itu, yaitu berarti ke arah D, karena X itu kan D nilainya di sini. Ya, harusnya kan X, X0, V0X kan gitu ya. Ya, V0X kemudian adalah ditambah dengan setengah yang konstan, tetapi di sini kalau kamu lihat nilai percepatannya itu tidak konstan sebesar G 9,8, tetapi ada nilai berubah terhadap X dan ada terhadap Y. Jadi kalau ada mengalami perubahan terhadap X dan Y, maka tentunya itu adalah nilai A-nya, ini A konstan terhadap sumbu X dan sumbu Y ada nilai perubahan terhadap X dan Y. Nilai percepatannya, kalau tadi percepatan terhadap sumbu X itu adalah nilainya itu tidak ada, makanya kita anggap nilai ini adalah sama dengan ini. Nah, sementara kalau kita posisikan dia begini, ini kita putar tadi ya, kita putar ini, jadi posisinya ini naik ke atas datar, gitu. Ya, sehingga V0 ini kan jadi ke atas ke sumbu ini, jadi ini kita putar kemarin posisinya. Nah, kalau misalnya posisinya seperti itu, seperti ini jadinya, maka artinya apa? Nilai Y, ya, Y0-nya tetap 0, jadi harusnya di sini di atas ini adalah Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0YT. Ini harusnya jadi kurang setengah AY T kuadrat gitu ya. Kalau di X-nya harusnya adalah X ditambah dengan sama dengan X0 ditambah V0X ya, T. X itu positif berarti adalah setengah ya AX T kuadrat. Itu dia jadinya. Nah, untuk nilai ini dari Y dulu 0, V0 Y-nya kan sama dengan V0 ya. Ini di sini posisinya yaitu 30 dikurang dengan A-nya itu adalah terhadap komponen. Kalau kita lihat AY itu adalah arahnya melawan gravitasi negatif jadinya dia. Ya. Karena ke atas bergeraknya, makanya dia adalah minus 8,5 ya, namun nanti itu sama dengan nilai gravitasinya tadi, itu diambil dari nilai tadi ya. Nah, kemudian nilai dari, jadi kalau misalkan nilai daripada ini kita masukkan, ini jadi fungsi 30T sama dengan setengah 8,5 T kuadrat ya. Berarti ini adalah 60 sama dengan 8,5 T. Berarti 60 bagi dengan 8,5. Inilah waktunya, yaitu sebesar ini. Jadi bisa kita cari seperti ini modelnya, kalau kita miringkan dia. Nah, kemudian yang ini posisinya tadi adalah, kalau kamu lihat gambar ini, X0-nya 0, V0X-nya kan 0 ya. Nggak ada ya nilainya kalau kita putar. Makanya ini 0, yang tinggal adalah ini. Itu adalah D sama dengan nilainya setengah
nilainya adalah 4,91 ya, T kuadrat. Nah, dengan memasukkan T ini tadi, maka nilai daripada D-nya ini. Dan itu sama dengan yang di atas tadi, yang ini. Kalau ini kamu gunakan adalah posisi ini kamu gambarkan seperti ini dia asalnya. Tetapi bisa juga kamu putar dia. Kalau kamu putar, berarti pengamatannya tadi seperti ini jadi. Jadi seperti ini, hasilnya sama juga ya kalau kamu hitung. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Bentar. Oke, berarti kalian bisa ya. Ini nanti adalah untuk question di e-learningnya. Kita lihat di sini untuk normal dan tangensial komponen. Nah, kembali ke yang tadi, di dalam posisi seandainya tadi bergerak adalah dia rectangular ya, ke arah perpendicular, maksudnya dia adalah gerak ke arah non-linear, termasuk bahasa ininya adalah non-linear, maka bisa kita hubungkan pendekatannya seperti ini. Kita ambil titiknya supaya dia sangat linear ya, kita dekatkan dia, jadi makanya tadi limit menuju 0 dia. Nah, tadi adalah persamaan untuk V, jadi seperti ini dia V-nya, hanya ini adalah R-nya. Nah, jadi untuk minggu sebelumnya saya sudah jelaskan ini, ketika dia adalah geraknya perpendicular, dia tidak linear ke arah melingkar, maka ada namanya kecepatan tangensial atau kecepatan linear. Nah, di mana kecepatan linear ini yang tadi dengan arah hasilnya ada sebesar ini ya, itu artinya dan arahnya juga nilai tangensialnya, nilai percepatan linearnya adalah seperti ini. Lihat di sini arah gerak daripada si partikelnya. Yang kita ambil titik tadi di sini, ini awal ya, kemudian dia bergerak berpindah ke sini. Kalau kita luruskan dia menjadi satu gerak melingkar, seandainya kita buatkan dia pendekatannya, nah maka bisa kita lihat pendekatan ini menjadi arah pendekatan gerak melingkar. Nah ini adalah di dalam satu partikel berada di 3 dimensi. Nah kalau misalkan alur geraknya itu berpindah, tadi adalah awalnya dari sini berpindah posisinya ke sampai kemari, tapi arah ini posisi alur lainnya itu adalah ke arah gerak ini. Nah, misalkan benda itu berada di sini partikelnya, maka itu juga bisa kita anggap dia geraknya itu adalah sebagai gerak melingkar. Oke, kalau kamu ambil posisi ini di dalam gerak tiga dalam gerak di ruang 3 dimensi, itu juga bisa kita gambarkan dia dengan versi 2 dimensi tetapi arah mendatar ya. Jadi kamu ambil misalkan dalam satu ruang, ini kamu ambil satu lapisan ini, maka nanti arah gerak ini menjadi bisa ke arah 2 dimensi ketika dia menyinggung lapisan bawah ini gitu, atau alasnya ya, alas ruang, anggap dia adalah ruang benda ruang balok atau ruang apa ya, segi gitu ya. Jadi bisa kita gambarkan di sini pun ketika dia berada di sini sama dengan bisa kita anggap dia pada posisi di 2 dimensi di dinding sebelah sana gitu ketika dia berpindah. Nah, jadi posisi terhadap kalau misalkan tadi titiknya adalah di sini, maka kita bisa lihat pusat geraknya itu dari, kalau kita anggap itu satu lingkaran penuh, maka nanti ini yang kemarin ya disebutkan oleh Prof. Abraham itu arah nilai R ya, yang tahu jaraknya yaitu sebesar rho ya, yang kamu disuruh membuktikannya.
Nah, sehingga kalau kita anggap ini adalah sebagai pusatnya, posisi dari pusat itu adalah disebut normal, posisinya, letaknya, terhadap posisi partikelnya. Nah, ini adalah artinya ke arah tangensial ya, arah tangensialnya. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini di dalam 3 dimensi. Jadi, ketika dia mengalami perpindahan, seandainya kita ambil dari posisi P, Y, Z ke posisi X aksen, Y aksen, dan Z, itu adalah sebesar tadi ds-nya. Atau yang kita sebut tadi adalah sebesar dr-nya. Yaitu. Nah, untuk arah posisi yang kita anggap tadi adalah nilai tangensialnya yang kita sebut ada inisial, kalau dia menuju pusat poros itu adalah kita sebut ke arah normal. Kalau dia adalah ke arah menyinggung itu kita sebut adalah tangensial. Jadi komponennya bisa kita sebut U tangensial dan U normal karena ini adalah berada kalau kita ambil arah tegak lurusnya. Ya, ini ke arah tegak lurus. Nah, artinya apa? V yang kita sebut tadi ini adalah arah V tangensial itu adalah sebesar V pada koefisien U, ya U ini adalah koefisien bisa nilai terhadap vektornya, ya, yaitu nilainya adalah terhadap tangensial. Nah, di mana V itu terhadap jarak. Nah, beda dengan dr tadi, ya, sehingga V adalah VU tangensial. Nah, demikian juga nanti nilainya terhadap normal ya. Karena nilai V itu terhadap tangensial, jadi kita bisa buat terhadap jarak. Nah, bagaimana dengan A? Kembali ingat kemarin saya katakan di dalam gerak melingkar itu ada 2 nilai percepatannya, yaitu percepatan ke arah tangensial dan percepatan ke arah normal. Yang kita sebut bahasa lain apa? Percepatan selalu menuju pusat, yaitu adalah percepatan sentripetal. Ya. Jadi ini adalah menuju arah gerak pusatnya. Nah, untuk nilainya A itu yang mana? Yaitu kalau kamu lihat itu adalah vektor hasil resultan vektornya. Jika nilai percepatan itu adalah merupakan nilai perubahan vektor, jadi tidak ke sini. Ini adalah A yang disebutkan ini. Oke. Sehingga nilai daripada A, ya, A itu yang saya sebutkan tadi adalah ini. Nah, untuk nilai A tangensial, karena dia adalah ke arah V tangensial, maka itu adalah nilainya ini. dV dt, di mana tadi nilai V ini, ya, V kalau kamu lihat, itu adalah V U tangensial. Ini adalah merupakan komponen faktornya, koefisiennya. Nah, di V ini adalah ini yang dimaksud. Sementara A normal itu adalah sebesar nilai V kuadrat dibagi dengan posisi jarak dari partikel ke pusat. Jadi yang kita sebut tadi adalah rho di sini. Nah, V ini kuadrat dibagi dengan atau kita sebut dengan bahasa rho di sini ya. Itu adalah jarak antara pusat partikel terhadap partikelnya. Nah, jadi apa yang penting di dalam gerak pendikular ini? Perhatikan ini catatan. Nah, untuk posisi normal tangensial, NT, normal koordinat normal dan tangensial koordinatnya, itu adalah merupakan posisi koordinat yang sudah ditetapkan atau fix terhadap partikel tersebut. Dan oleh karena itu, gerak dari partikel itu, jadi karena adanya gerak daripada partikel tersebut, atau partikel tersebut adalah karena bergerak. Nah, ketika diuraikan menggunakan komponen normal dengan tangensial, kecepatan itu hanya ada berada satu komponen yang kita sebut tadi ini, yaitu kecepatan
linier yang kita sebut V, ya, yang kita sebut V tadi, kecepatan linearnya atau kecepatan tangensialnya yang bernilai komponen V terhadap vektornya, gitu, vektor tangensialnya. Nah, sementara A tangensial, percepatan tangensial ini berubah di dalam arah percepatannya, dan nilai daripada percepatan normal itu berubah ke arah kecepatannya, itu dia. Jadi A tangensial itu perubahan percepatannya, sementara A normal itu adalah speed, ini bisa kita sebut adalah laju, velocity kita sebut adalah kecepatan. Ya, itu dia arahnya. Jadi ini adalah arahnya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari hasil nilai kemarin bahwa V itu adalah ds per dt, I itu nilai yang ada ini tadi, ini, sementara A tangensial itu adalah dv per dt, sehingga kalau kita hubungkan dengan persamaan yang kemarin jadi seperti ini. A tangensial ds p dv. Nah, sama dengan hal yang ini, bahwa nilai S itu terhadap komponen apa? Ada terhadap tadi sama komponen X di Z, ya, atau kita sebut I, J, K. Ini akan berbeda nanti dia. V itu juga demikian. Ini adalah merupakan nilai A tangensial. Jadi kalau gerak dia dalam pendikular, ini adalah A-nya merupakan A tangensial, ini juga adalah A tangensial, bukan anormal. Nah, ini juga adalah A tangensial. Nah, anormal seperti yang saya jelaskan tadi itu juga diketahui sebagai percepatan sentripetal yang posisinya selalu dalam posisi di titik supaya dia berada lingkaran. Konkav itu supaya dia pada lengkungan artinya. Ya, jadi gerak partikel itu berada pada posisi lingkaran. Nah, jika cat itu adalah jejak. Jika jejak atau jika gerak, ya, jejak itu jejak, ya. Jadi kalau jejaknya itu kalau kita sebutkan adalah fungsinya sebagai fungsi Y, yang Y kita ambil di sini tadi, ya. Jadi kalau kita ke arah sumbu Y fungsi, jadi kalau Y itu berfungsi terhadap sumbu X, maka nanti nilai R-nya atau jari-jarinya atau jaraknya yang kita sebut rho itu adalah sama dengan nilainya ini. Itu adalah karena dia berubah, tidak pasti dia lingkaran. Jadi artinya apa? Pusatnya itu, R-nya itu tidak selalu sama, ya. Karena dia tidak bergerak sebenarnya penuh lingkaran. Kan mau jejaknya seperti ini. Nah, jejaknya itu adalah pendikular, tidak benar-benar gerak melingkar, sehingga nilai daripada terhadap pusat itu selalu berubah. Jadi karena kita anggap, ya, makanya kita buat seperti ini untuk pendekatannya. Tetapi kalau misalkan alur path-nya adalah seperti ini, maka nilai daripada R itu akan berubah terhadap posisi X. Y itu akan berubah terhadap X, otomatis nilai rho itu akan berubah. Nah, kalau demikian nanti maka bisa kita rumuskan jika Y berfungsi terhadap X, maka rho adalah ini persamaannya. Nilainya adalah 1 ditambah dy per dx kuadrat pangkat 3/2 dibagi dengan d kuadrat y per dx kuadrat, atau turunan kedua dari y terhadap x. Nah, ini dia jadi nilai daripada rho-nya atau jaraknya. Kembali kita lihat dari kasus yang tadi, ya, kasus yang pertama tadi. Tadi adalah nilai, ini misalkan ada suatu partikel atau objek yang bergerak pada posisi seperti ini, jika dari percepat ini kita sebut ada laju, ya, speed itu lebih ke laju 28,8 meter per second, dan laju ini akan meningkat, ya, nilai
nilai speed ini bisa mengalami peningkatan pada percepatan ya 8 meter per sekon kuadrat. Ya, itu dia. Bagaimana arah velocity-nya, kecepatannya, dan nilainya berapa, serta arah dari percepatan objek tersebut pada titik ini, artinya pada titik posisi dengan laju 28,8 dan percepatan 8 meter per second. Nah, dimana kalau kamu perhatikan pada kondisi ini, posisi partikel berada 16 meter terhadap sumbu X. Ya, dari gambar ini, dengan fungsi, artinya adalah sudah ada fungsi ya, Y berfungsi terhadap X berarti di sini. Begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk posisi dari tadi adalah Y berfungsi terhadap X. Nah, ini artinya adalah bahwa ada hubungan dy per dx yang kita sebut istilah slope ya, kemiringan jadinya ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu masukkan ini kan adalah sama dengan ini hasilnya. Ya, kalau kamu turunkan kan ini adalah 3/8 X dikurang 1 kan menjadi setengah. Maka inilah dia. Nah, untuk posisi X itu pada 16 meter, ya, dia akan mengalami percepatan tadi ketika dia mengalami kecepatan bertambah kecepatannya ketika nanti A-nya itu berada pada 8 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi kalau kamu perhatikan ketika kita masukkan X 16 ke sini, maka akan diperoleh adalah 1,5 ya. Nah, 1,5 kalau kamu lihat kan ini bahasa lain Y per X itu tangen ya. Selisih Y per X itu kan tangen. Jadi dy per dx itu adalah merupakan tangen. Jadi kalau kita tarik garis arah sini kita anggap fungsi linear dia, maka ini tetanya ya. Dimana tetanya ini adalah ini karena nggak linear nggak bisa kita anggap. Ini kalau kita mau tarik ini terus, kemudian ini akan naik ke atas terus, kita tarik garis ke sini, ini adalah tangen, ini adalah tetanya. Tetanya berada pada tangennya itu berada 1,5. Nah, ketika kita ingin cari ini, maka sudutnya itu arkuskan ya, yaitu adalah berada pada sudut 56,3 derajat. Nah, itu adalah sudutnya nih. Ini berarti adalah berada di 56,3 derajat. Oke. Nah, ketika kita ingin buat tadi supaya dia ke arah posisi, ingat ini adalah ketika objek itu adalah ini geraknya perpendicular, maka ada gaya ataupun gerak percepatan yang ke arah apa? Tangensial maupun normal. Berarti rho-nya itu adalah akan ke sana arahnya. Jadi kalau ini berputar seandainya melingkar kan jadi seperti ini dia ya.